Apa kabar? Semoga semuanya sehat dan bahagia. Oke, teman-teman, Yeay. perkenalkan, nama saya Irianti Adeliza, saya dari Cilacap. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi nutrisi Herbalife, saya terbantu total turun 9 kilogram. Badan lebih fit, lebih sehat, dan lebih bugar. Alhamdulillah, saat ini saya sudah menjadi seorang wellness coach dan membuka rumah nutrisi di Cilacap. Oke, teman-teman, selamat datang semuanya. Selamat bergabung di acara WCA, Wellness Coach Academy. Wah, luar biasa ya, teman-teman. Sekarang kita absen dulu ya. Malam hari ini, siapa teman-teman yang merupakan TC baru ya, yang tadi malam sudah memutuskan untuk menjadi TC baru, silahkan ketik angka 1. Ini ya. Oke, teman-teman, kita lihat ya, biar di sini kita jadi tahu siapa nih tisi-tisi baru yang baru bergabung ya, yang masih benar-benar fresh. Silakan teman-teman, ayo diketik angka 1. Wah, ada Kak Ariana Saraswati. Keren-keren, selamat datang. Kemudian ada siapa lagi ya? Tici baru yang tadi malam sudah memutuskan. Wah, ada Kakak Esti Ningsih. Weh, keren. Selamat datang, selamat bergabung. Kemudian ada lagi, oh ada Kak Adel ya, wes. Ada Hmm. lagi, ayo teman-teman, siapa? Cici baru pada malam hari ini, yang tadi Males. malam sudah memutuskan, wah ada Kak Ari luar biasa, selamat datang. Ayo ketik lagi teman-teman, siapa Cici baru pada malam hari ini? Ayo, ketik angka 1. Ada lagi kah teman-teman Cici yang baru bergabung pada malam hari ini? Ya, yang tadi malam sudah memutuskan bergabung menjadi TC baru. Wah, keren, keren, keren. Selamat ya, teman-teman yang sudah bergabung, memutuskan menjadi seorang TC. Anda berada di ruangan yang tepat ya. Oke, kemudian untuk teman-teman TC yang sudah bergabung 2 bulan ini, absen juga ya. Coba ketik angka 2. Kita lihat tici-tici yang sudah bergabung, yang sudah bergabung 2 bulan ini. Ayo ketik angka 2. Biar kita juga tahu nih, siapa aja yang sudah bergabung, yang sudah memutuskan menjadi tici di 2 bulan ini. Silahkan ketik angka 2. Ya, biar kita tahu teman-teman siapa. Wah, ada Kak Titi Karsiti. Keren ya. Ada lagi, ayo teman-teman, ketik angka 2 untuk Tici yang sudah bergabung. Ada Kak Samsiah. Weh, keren Kak Samsiah. Ayo ketik angka 2 lagi. Ada Kakak Rohimah. Weh, bagus-bagus keren semuanya ya. Ayo ketik lagi biar kita semakin semangat ya. Biar Tici-Tici barunya semakin bersemangat buat ini ya, bergabung. Ternyata sudah ada teman-teman yang bergabung dari 2 bulan ini. Oke, teman-teman, luar biasa. Pada malam hari ini kita mau belajar bersama ya. Ada pembicara kita yang keren luar biasa ya. Beliau adalah dosen kita bersama di Herbalife yang keren, cetar, membahana ya. Mari kita sambut bersama-sama. Semuanya siap belajar. Please welcome Pak Yoyo. Silakan Pak Yoyo. Oke, terima kasih ya Mbak Irianti luar biasa. Keren ya. Dari Cilacap, tapi ngomongnya orang ngapak ya. Jadi biasanya orang Cilacap ngapak. Aku dari tangga wong Cilacap ngapak. Tapi menyenangkan ya. Thank you Mbak Irianti ya. Oke. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Senang sekali kita hari Waalaikumsalam ini warahmatullahi wabarakatuh. ketemu lagi ya di acara Wellness Coach Academy ya. Tapi harusnya Wellness Coach Academy itu kita belajar dari para master-master yang sudah mendapatkan semuanya di Herbalife ya. Tetapi karena kita masih awal dalam melakukan BBC, maka Wellness Coach Academy ini masih kita isi dengan teknis gitu. Nah, sebenarnya untuk Wellness Coach Academy itu lebih banyak UI Herbalife harusnya yang berbicara itu. Jadi nantilah mungkin 3 atau 4 bulan lagi kita baru melakukan yang benar. Misalnya kita nanti mengundang pembicara yang penghasilannya 1 miliar sebulan gitu ya, atau penghasilannya 500 juta sebulan. Pokoknya
ada orangnya gitu. Nah, kita bisa belajar dari mereka gitu ya bahwa Herbalife adalah sebuah bisnis yang menarik. Tetapi sebelum situ yang kita butuhkan pada saat ini adalah how to-nya dulu ya. Walaupun training how to itu sebenarnya ya bisa dipelajari secara semuanya ya, tetapi supaya kita nanti derap langkahnya sama, maka saya ingin meluruskan beberapa hal ya, juga kita belajar bersama di sini. Oke, teman-teman siap ya. Nah, nanti setelah sesi saya mungkin ya sekitar 30 menitan lah ya. Nanti kalian untuk ada tanya jawab, monggo silahkan. Kalau ada pertanyaan bisa sampean tulis di chat langsung, selak lupa gitu nggak masalah ya. Walaupun nanti dibacanya itu adalah setelah materi saya gitu, atau jenengan nanti bisa lewat mic ya ngomong langsung gitu boleh silakan ya. Nah, kalau nanti nggak ada yang bertanya itu malah aneh. Bisa jadi nggak paham atau bisa jadi sudah paham banget ya. Tapi rata-rata biasanya karena belum paham. Oke, teman-teman. Nah, saya langsung ke materi. Saya akan selalu mengawali dari eh, bunderan-bunderan yang sangat menyenangkan ini, teman-teman ya. Jadi di dalam NC Pro gitu ya, atau kita yang sekarang lakukan adalah BBC ya, Budget Brothers Club, tapi kalau kita bahasakan adalah NC Pro, NC profesional ya, maka kita mengawalinya itu dari lingkaran yang pertama yaitu mengundang, terus kita undang mereka untuk melakukan WE gratis ya. Nah, wellness evaluation secara gratis. Habis itu kita berikan program NC gitu ya, program 10 hari. Habis itu kita lakukan follow up, yaitu ditimbang setiap hari, dilakukan food diary setiap hari di dalam NC selama 10 hari itu, ya. Lalu setelah 10 hari, kita lakukan yang namanya adalah review hari ke-10. Ditimbang ulang semuanya gitu ya. Sambil diundang ke acara namanya Ambassador Call gitu. Nah, setelah Ambassador Call, nanti mereka itu kan milih ya, milih. Nah, ketika mereka sudah milih gitu, pilihan yang paling rendah itu adalah program hati ya. Program hati di mana itu minimal adalah 2 hati supaya bisa mendapatkan diskon ya, atau 3 hati atau 5 hati supaya diskon gratis 30 hari ya. Nah, setelah itu kita di dalam NC orangnya kita secara teknisnya ya, kita masih di dalam area dua referensi ini, kita kasih yang namanya adalah trainee coach aktivasi. Nah, aktivasi trainee coach. Terus nanti dilakukan yang namanya adalah ada rangkaiannya. Setelah aktivasi training coach, ada quick start training, ada wellness academy, ada ambassador lagi dan sebagainya. Nah, jadi karena kita sekarang fokus dengan yang namanya adalah jenjang karir di dalam NC. Nah, ini saya berikan ini ya, jenjang karir di dalam NC. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada yang namanya adalah yang kalau member NC sudah ya tadi dan rangkaiannya di alurnya itu tadi. Dan berikutnya kita akan berbicara tentang calon coach atau trainee coach atau TC. Nah, nomor 2 itu adalah TC. Nah, teman-teman, ini merupakan sebuah tangga awal dalam kita melakukan bisnis ya, atau tonggak awal untuk membuka potensi-potensi penghasilan yang luar biasa di Herbalife, baik dari retail, grosir, royalti dan bonus ya, itu dimulai dari nomor 2. Nah, saya sekarang masuk ke dalam pembahasan tentang yang nomor 2 ini. Oke, nomor 2 ini dimulai dari yang namanya adalah apa? Dari mulai yang namanya adalah aktivasi mana ini? Nah ini program training coach. Jadi ketika teman-teman itu nanti sudah mengikuti ambassador call gitu ya, walaupun baru 2 customer ya, walaupun baru 2 customer, teman-teman sudah boleh melakukan aktivasi yang namanya adalah training coach, aktivasi training coach. Jadi kayak aktivasi ya. Jadi kayak oke, saya mau masuk jadi training coach. Nah, begitu teman-teman
itu nanti, maka teman-teman ada yang namanya itu adalah syarat hak dan kewajibannya, ya. Syarat dan hak kewajibannya adalah ada eh, pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman harus jawab di sini, gitu ya. Yang pertama itu adalah mengapa Anda ingin menjadi trainee coach. Itu sampai harus menjawab dengan detail di situ, ya. Kenapa saya menjadi ini karena menjadi why Anda, ya. Yang dimana ini kalau bisa itu adalah kayak seperti purpose gitu ya. Kata Pak Hadi kalau purpose itu kayak mengejar matahari yang tidak pernah tercapai, tapi membuat kita selalu bergerak ke barat gitu ya. Nah, habis itu pertanyaan yang kedua, itu berapa jam per minggu yang Anda bisa lakukan untuk Herbalife? Kalau kita itu part-time gitu ya, maka mungkin kita bisa lihat sehari 2 jam, maka seminggu ada sekitar 12 jam. Maka Anda tulis 12 di sini. Ya. Nah, terus jam ini termasuk apa? Termasuk untuk jaga di NC, shift di NC. Juga untuk melakukan yang namanya adalah shake party. Juga yang melakukan itu adalah mengundang. Katakanlah kalau Anda belum punya customer ya Anda bisa misalnya ada roadshow ya ikut roadshow misalnya. Walaupun itu nanti kita fokuskan di COI. Tapi kalau untuk membangun habit kerja, maka Anda bisa lakukan roadshow atau membagi brosur. Itu adalah jam yang Anda habiskan untuk melakukan Herbalife ya. Oke. Terus nomor tiga, kita harus tahu para TC itu pengen punya penghasilan berapa setiap bulan. Itu harus clear, harus clear. Boleh tinggi, boleh rendah. Tapi ingat kata sebuah hal yang namanya goal ya. Eh, Goal yang jelek atau goal yang membunuh kita ya ini kata si siapa ya saya membaca itu saya lupa namanya atau dalam kata lain gini kesalahan setiap orang dalam membuat goal itu adalah kalau goalnya terlalu kecil dan tercapai itu malah salah teman-teman ya kalau goalnya terlalu sedikit terlalu kecil dan tercapai itu adalah kesalahan terbesar dalam membuat goal. Jadi kalau misalnya goal jangan ketinggian mas nanti nggak kecapai maka itu goal yang benar malah. Tapi kalau goal yang kecil itu adalah goal terlalu sedikit dan canda. Misalnya aku ingin penghasilannya 500.000 setiap bulan itu terlalu sedikit dan itu pasti kecanda dan itu adalah kesalahan dalam membuat goal gitu. Tapi kalau Anda kok penghasilannya pengen sebulan pengen 5 juta gitu ya. Wih, bisa nggak ya 5 juta sebulan? Tapi kalau Anda mencapai 3 juta atau mencapai 1 juta, ya, walaupun itu tidak tercapai 5 juta, tetapi itu menjadi sebuah rencana yang baik. Itu kata si yang ngomong tadi itu. Nanti tak cari bukunya lah, saya ngomong sopo lali aku. Nah, jadi ini yang Anda harus benar-benar membuat goal. Maka para TC sekarang kalau yang belum melakukan itu jajal yuk tulis di buku ini sampean jawaban-jawaban dari pertanyaan saya ini ya. Walaupun ini juga diulang oleh para coach Anda ada dokumennya ada ketika di NC. Jadi kalau Anda para TC belum dilakukan aktivasi ini, maka minta diaktifasi. Gitulah intinya ya. Jadi jangan kayak anak kecil yang takut disuntik malah ngumpet gitu ya. Tapi kalau ini kalau belum diaktifasi ya ngomong aja, aku belum diaktifasi coach gitu. Nah, jadi ada kayak kobiltunya lah istilahnya gitu ya. Perbedaan antara customer menjadi trainee coach. Karena perbedaannya adalah di haknya. Nanti akan saya sampaikan di sini. Oke, nomor 4. Nah, Anda harus ada punya kewajiban untuk melakukan pekerjaan di rumah nutrisi. Nah, ini yang paling penting karena ini menyangkut komitmennya sampean. Ya. Nah, minimal komitmen itu adalah 4 jam per minggu. Diingat-ingat ini. Minimal komitmen itu adalah 4 jam per minggu untuk bekerja di dalam Nutrition Club. Tempat sampean magang. 4 jam itu boleh diambil 2 kali, 2 jam, 2 jam. Ya.
atau boleh diambil sehari selangsung 4 jam. Itu minimalnya, ya, minimalnya. Nah, dan Anda para TC itu punya hak, ini diingat-ingat ini. Hak untuk TC itu adalah mendapatkan penghasilan penjualan dari produk selain gelasan yang ada di dalam NC. Jadi kalau nanti Anda punya customernya kok beli PPP, beli network, beli teh atau beli RS Pro ya, maka Anda akan mendapatkan profit di situ. Tapi kalau customernya itu kok minum di NC, maka itu punyanya pemilik NC atau punyanya junior partner Anda. Pokoknya punya atasannya sampean, gitulah ya. Nah, tapi kalau kalau dia nanti customer beli produk, maka Anda akan mempunyai penghasilan yaitu profit. Tergantung dari diskon Herbalife sampean. TC bisa jadi diskonnya 25, atau bisa jadi diskonnya sudah 35, atau bahkan bisa jadi diskonnya sudah 50% gitu ya. Tergantung bisa apa bahkan TC ada yang tap team ada yang press team juga ada ya jadi TC. Jadi TC itu diskonnya bisa 50%, bisa 42%, bisa 35%, bisa 25%. Nah, semakin tinggi diskonnya, maka profit Anda sebagai TC semakin besar. Intinya itu. Ya. Oke. Nah, terus yang paling penting adalah Anda para TC itu wajib beli tiket yang namanya adalah masterclass yang akan kita adakan nanti di bulan Desember, November, Desember, tentatif lah. Kemarin kita sudah bahas, sudah ketemu tanggalnya, lokasinya di Magelang, gitu ya, di Magelang. Tapi tanggalnya nanti akan kita, ya paling maju mundur seminggu, ya. Harga tiket itu ya antara sekitar ya 300, 200, 300 ribuan, gitu ya. Anda titipkan dulu uangnya kepada para coach Anda, gitu ya. Karena ini sebagai TC itu adalah menjadi salah satu syarat wajib untuk jadi TC. Itu. Nah, terus yang berikutnya adalah minta trainee baru, yaitu apa namanya trainee baru para TC itu diminta untuk menggambar rencana aktivitas 90 hari. Ya. Jadi rencana 90 hari artinya dalam 90 hari ke depan, ya, dalam 90 hari ke depan anda nanti akan mempunyai pohon customer seperti ini. Ini adalah tugas atau target sampean. Jadi eh, bulan pertama Anda punya T1. T1 adalah TC1, gitu ya. Bulan kedua Anda punya TC2, punya TC. Artinya sampean walaupun TC, tapi kerjanya adalah juga mencari TC, gitu. Ya. Nah, terus ini dilakukan 90 hari dirembuk sama si customer upline sampean. Dan yang paling penting adalah Anda ada target lagi dalam 90 hari ke depan itu sampean punya 10 member klub. Sampean harus punya 10. Itu target Anda dalam 90 hari ke depan. Ya. Jadi satu siapa, dua siapa, tiga siapa, gitu ya. Terus ya, nah ini yang harus Anda lakukan. Sampai harus juga nanti sebagai TC itu akan melakukan yang namanya adalah 20 pesan kelinci percobaan. Nah, jadi lakukan saat Anda duduk dengan mereka. Artinya apa? Para coach ya, para coach itu saat melakukan aktivasi TC, maka berikan waktu 5 menit kepada TC untuk mengirimkan 20 kelinci pesan langsung di situ. Pas sampean lagi ada depan karo coachnya. Jadi kalau sampean itu sebagai TC, kepengen jadi TC, maka nanti pas lagi aktivasi ada tanda tangannya itu Anda diminta untuk mengirimkan sampai 20 nama. Dan itu tidak susah, karena apa? Di dalam HP kita itu ada ratusan kontak. Ya,
Dan biasanya 50% diantaranya itu adalah orang yang benar-benar kita kenal. Entah itu konco, sedulur, ya, kolega, komunitas, dan seterusnya. Nah, terus Anda nanti harus ikut yang namanya adalah quick start sebagai alur yang nomor sekian tadi itu. Ada alur yang quick start training itu sampai harus mendaftarkan di situ, ya. Terus beli tiket pelatihan acara gitu ya di myherbalife.com atau kalau Anda mau ya silahkan dititipkan kepada coachnya. Nomor 9, berikan daftar trainee draw. Trainee draw itu adalah Anda harus mempunyai checklist ya, bahan-bahan atau form-form gitu ya, apa-apa saja yang dibutuhkan. Misalnya form WE, form apa, maka Anda harus mempunyai itu. Sampai minta kepada coachnya untuk difotokopi, sampai punya masternya untuk diri sampean dewe. Jadi jangan sampai misalnya anda punya teman datang ke NC, para TC ini, sampean TC misalnya, dan Anda punya magang di tempatnya Mak Anjar, katakanlah, di tempatnya Mak Anjar, ada customer datang, gitu ya, Anda terus ngomong sama Mak Anjar, Mak minta form WE-nya lagi, ya jangan kayak gitu, karena Anda sendiri sudah punya masternya, gitu. Paham ya sampai di sini ya? Terus, nomor 10, ya, eh, nah ini ada di aplikasi Google Play. Google Play. Coba sampai sampai sampean saiki catat dulu nek HP-ne lagi nggo Zoom ya, catat, tapi nek HP-ne nganggo komputer, coba cari Google Play, Google apa ini namanya kalau iPhone ya Play Store, cari aplikasi yang namanya adalah Time Tree. Time Tree, teman-teman, ya. Cari aplikasi itu adalah untuk membuat jadwal. Nah, membuat jadwal schedule kita setiap hari. Hebatnya time tree ini adalah Anda bisa share time tree Anda kepada TC-TC ini sampean. Jadi kayak Mak Anjar misalnya install time tree, ya. Terus Mak Anjar sudah mencatat ki jadwalnya Senin jam 10 sayang ini, Selasa jam 10 sayang ini, Rebu jam 10 sayang ini, dan sebagainya. Terus Mak Anjar share kepada Fitri, kepada Bu Sam, kepada Bu Sitam, semuanya di-share semuanya jadwal Mak Anjar. Maka nanti ketika Mbak Fitri mau membuat jadwal yang akan minta bantuan Mak Anjar, Mbak Fitri sudah langsung ngerti jadwal Mak Anjar, oh Selasa Mak Anjar raiso iki gitu. Jadi sampean tidak akan lagi ngomong, saya tak hubungi Mak Anjar dulu kapan iso nggak lagi seperti itu, gitu. Mudeng ya sampai di sini ya. Nah, nanti kalau perlu ada pelatihan time trio, kita akan karena aku semake gitu ya, dan itu ternyata ini ya lumayan gitu. Jadi jadwal, dan itu bisa jadwal Google, jadwal Microsoft itu mlebu kabeh di situ ya. Bisa masuk semuanya ke situ karena time tree itu bisa ngimport jadwal dari semua kalender-kalender gitu ya. Jadi saat apa pas jatuh tempo pajak motor ngono ya ketok ning ngono ya. Jadi jatuh tempo pinjol ngono ya metu ning ngono. Nah, gue begitu ternyata time triku tak share boleh ada yang ngomong lupa ya punya pinjol juga toh gitu lah. Lah ini ada daftar aduh jatuh tempo. Nah, oke ya. Terus nomor 11 itu pesan pelatihan pelatih minggu kami. Alah bahasanya kok angel teman toh. Artinya apa? Artinya Anda nanti harus ikut acara Wellness Coach Academy ya. Dicatat iki. Sampean setiap hari Rabu, malam Rabu ya. Eh saya kira Rabu ya. Nah, ya, setiap malam Kamis Rabu malam sampean kudu melu acara ini ya selama 12 kali. Diinget-inget iki. 12 kali ya. Entah berturut-turut atau tidak, nggak usah berturut-turut nggak apa-apa, tapi 12 kali. Dan sampean itu membuat catatan ringkasan dari setiap meeting wellness academy. Itu 12 itu. Ya, 12 itu. Itu baru aktivis. Jadi kayak sampai nanti akan ngomong, Mbak, kamu pengen apa namanya? Oke. Nah, pokoknya kalau nomor nomor 6 tanya dia jawab oke.
Nomor 7 tanya oke, nomor 8 tanya oke gitu ya terus gitu ya. Nomor 11 kamu bisa ya ikut acara Wellness Academy Zoom nanti dan kamu membuat resume oke. Nah, baru oke lagi ya. Oke, kalau sudah oke gitu ya, maka kalau sudah nomor 11 ini kok sudah oke semuanya, maka Anda salaman. Selamat, kamu sudah lulus masuk aktivasi trainee coach. Maka semua hak-hak dari trainee coach itu sudah diberikan, gitu. Yaitu apa? Gelas, bukan gelasan, produk yang untuk shake sore. Kalau kamu bawa dua customer, nanti dia beli dua kaleng shake, maka selisih harganya untukmu, gitu. Paham ora sampai di sini? Kudu paham, yo. Oke. Sambil ditulis pertanyaan, ada yang tulis pertanyaan? Oh, nggak ada ya, wis, paham kabeh. Oke, sip. Nah, jadi ini adalah kayak apa ya? Kayak anu lah, sahadat anu lah, kayak sahadatnya dulu gitu ya. Jadi baru baru salaman, kue mlebu nomor satu oke, oke, nomor dua oke, oke, nomor tiga oke, oke. Maka ketika 11 kok oke, yes, maka kamu masuk ke dalam program trainee coach atau program calon coach, baru program. Karena pekerjaan sebenarnya menunggu. Nah, setelah Anda masuk program, maka panduan kerjanya menggunakan apa? Panduan kerjanya itu menggunakan yang namanya adalah 20 checklist ini. Nah, panduan kerjanya ini, gitu. Jadi, setelah sampean itu selesai teraktivasi, maka mulai hari itu juga, detik itu juga, yuk sekarang ada 20 hal yang harus sampean rampungaken. Kalau sampean rampung, maka nanti bisa masuk ke fase berikutnya yaitu JP. Ya. Jadi 20 ini, jadi para TC, ingat-ingat para TC, sampean itu bukan hanya nyari customer tok, deling-eling. Sampean itu bukan hanya nungguin customer, melakukan talking point tok, melakukan enggak. Tapi sebenarnya tugas TC yang sebenarnya itu adalah berdasarkan 20 poin. Ya, berat 20 poin. Jadi, poin nomor satu adalah sampean harus bisa melakukan minimal 10 WE dengan sampai lulus. Nanti yang menyatakan lulus itu adalah mentore sampean dengan melakukan tanda tangan. Indikatornya lulus, ya, indikatornya lulus, dieling-eling, adalah closing. Oh, no. Ya. Jadi kalau misalnya sampean ki, misalnya ada TC di sini katakanlah Mbak Irianti misalnya di TC, ya. Nge-WE satu orang namanya Mbak Fulanah, ya. Tanggal selesai misalnya tanggal 8 Agustus. Hasilnya eh, tidak lulus gitu ya, maka ya mentor ora tanda tangan dan fulanah nggak ditulis di situ. Jadi Mbak Irianti walaupun sudah melakukan satu WE tapi belum lulus, maka ya di lembarnya masih kosong. Paham ya? Ini yang apa namanya 10 itu yang berhasil. Bisa jadi sampai bisa nge-WE 100 orang di sini gitu. Terus WE-nya siapa yang mengundang? WE-nya itu adalah yang mengundang TC-nya, gitu. Jadi sampean ngundang orang ke NC, terus di WE sendiri, nanti mentore sampean, JP ini atau pemilik NC, itulah yang melakukan pemeriksaan atau pengawasan atau evaluasi. Nah, dia yang menentukan lulus tidaknya terserah, ya. Dan itu tidak ada kriteria bagaimana Anda lulus atau tidak. Bisa jadi ada mentor yang ngomong, wah WE-nya masih mbab-mbab, WE-nya nggak lancar, WE-nya belum apa jalannya masih kaku atau WE-nya ngomongnya masih anu atau pas WE ngomongnya kecepaken karo raine wonge dadi ababe mambu. Nah, misalnya ora lulus misalnya, itu yo gak masalah Anda ngomong, "Mak aku ora lulus kenapa?"
Pak Budiarun aku ora lulus ngopo Pak? Lah, kowe WE ini ngomongnya orang genah bletat-bletot ngono atau kepanjangan atau apa malah wonge orang mudeng. Nah, jadi Anda nanti yang berikan bimbingan. Jadi para coach, kalau Anda ngomong kok dia tidak lulus WE-nya, sampean harus tak harus kasih tahu kenapa kok WE-nya ora lulus. Nomor satu itu bisa 2 bulan loh teman-teman. Ya, oke, wes paham? Itu baru satu, masih ada 19. Nomor dua, minimal sampean harus bisa melakukan 5 kali sek party. Jelas ini? Paham ya? Bisa di rumah, bisa di NC. Bukan sampean melu sek party, bukan. Tapi menyelenggarakan sek party. Ya, menyelenggarakan sek party. Jadi Anda ngundang mentore sebagai tamu, bukan sebagai pelaksana sekparti. Saya TC ini Pak Budi Arun. Maka ketika saya pengen menyelesaikan nomor 2, maka saya membuat jadwal. Saya membuat jadwal sekparti. Saya ketemu Mbak Pak Fulan misalnya. Pak Fulan, iso sekparti enggak gitu. Kapan yo? Aku bisanya Selasa, sik sebentar. Aku tak lihat time tree-ku. Nah, time tree ning kene kan ada time tree-nya Budi Arun juga mlebu ning ngene jadwalku. Wah, Budi Arun hari Rabu ra iso iki. Oh, Kamis, Pak. Bisa ya, Pak? Nah, karena aku lihat jadwalku yang kosong, lihat jadwalnya Pak Budi Arun yang kosong. Maka saya akan mengajak mereka hari Kamis. Nah, itu namanya baru satu. Nah, terserah itu nanti kriterianya Pak Budi Arun mau lulus atau tidak, itu tidak ada yang bisa menginterferensi. Tapi ingat bahwa para coach ini benar-benar kepengen TC-nya itu mandiri sehingga kalau memang tidak lulus ya tidak akan diluluskan gitu. Mudeng ya, itu baru nomor 2. Minimal itu dalam apa namanya waktu itu punya 5 apa namanya 5 sig party. Kalau sampean baru satu, baru dua, baru tiga, maka nomor 2 belum dicentang. Kalau 2 dicentang, oke centang. Dan nomor 3, ini sampean melakukan yang namanya adalah hasil produk di media sosial. Artinya para TC itu punya customer hari ke-10 yang direview. Nah, ketika sampean yang melakukannya misalnya ting 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 halo selamat pagi misal ini contoh ya di NC-nya Mak Anjar misal ya. Terus ada TC namanya Mbak Fitri. Nah, ketika Mbak Fitri punya customer, ya, dan Mbak Fitri yang melakukan apa namanya review hari ke-10 si customer, habis itu dia nyatet-nyatet di dalam apa papan, terus Mbak Fitri nanti di video bersama orangnya dan dia ngomong Mbak Fitri misalnya ngomong, "Halo, perhatian-perhatian, gitu. Hari ini kita mendapatkan orang luar biasa, namanya adalah Mbak Fulana. Beliau turun 15 on atau 1,5 kilo, ye, gitu ya. Terus habis itu apa namanya? Anda tanya di video kepada orang itu ya. Anda tahu sini dari mana gitu. Terus apa yang Anda suka di NC ini gitu. Nah, habis itu Mbak Fitri upload. Maka Mbak Fitri menyelesaikan yang nomor 3 namanya. Gitu. Kalau Anda kok tidak melakukan itu, maka Anda tidak lulus nomor 3. Ya, paham ya? Minimal 1 kali. Terus yang nomor 4 itu Anda harus bisa melakukan yang namanya adalah follow up, tindak lanjut kepada orang-orang yang melike atau mengkomentari postingan Anda maupun postingan customer sampean dengan diundang untuk WE gratis. Halo, saya Fitri. Ya, saya lihat kamu itu suka apa menyukai statusnya Mbak Fulanah ya. Wih, keren Mbak Fulanah itu program di NC saya turun 1,5 ya. Siapa tahu teman Anda punya teman yang ingin turun berat badan juga bisa hubungi saya. Itu gitu ya. Jadi itu follow up kayak gitu, gitu. Itu ada di skripnya. Terus nomor 5 itu checklist pembukaan lengkap. Artinya para TC itu juga harus punya satu waktu untuk membuka NC.
Ini bukan pembukaan lahiran ya, bukaan satu, bukan dua, bukan, tapi membuka NC. Jadi checklist lengkap. Jadi kan buka pintunya, duripke lampune, nyapu, cek kamar mandi, banyune kebak apa ora, pengarum ruangane oke atau enggak, timbangannya masih baterainya full atau tidak, terus apa lagi? Rapi tertata, galonnya cukup, pisang ada, shake oke, stok bagus. Nah, itu ada checklistnya di situ. Anda harus melakukan itu dan juga bisa melaksanakannya. Gitu. Sama juga dengan checklist penutupan lengkap. Anda juga harus melakukan itu. Jadi jangan sampai para TC itu belum pernah membuka NC. Jangan sampai TC itu belum pernah menutup NC. Jadi Anda harus kali waktu itu gitu. Ya, paham ya? Sampai di sini loh kerjaan TC ya, bukan hanya nyari customer tok gitu. Terus nomor 7 adalah 11 step work round. Artinya melakukan apa namanya bukan rotasi ini 11 step. Yang nomor satu cuci tangan, nomor dua ngambil folder dan seterusnya. Ya. Nah, terus juga menawarkan, mengclosingkan periode induksi 2 minggu. Maksudnya adalah program 10 hari. Program 10 hari ya, supaya mereka itu bisa mendapatkan hasil yang cepat dan lebih baik untuk kebiasaan. Intinya adalah closing. Nomor 7 itu adalah closing. Gitu. Sambil menjelaskan. Jadi 11 step itu adalah otomatis ketika sampai melakukan WE, itu nomor 7 itu otomatis Anda juga melakukan ya. Jadi pas ada tapi jangan salah, banyak orang yang miss di sini. Dipikirnya itu hanya menunjukkan pos-posnya saja. Ini pos ini, pos ini, pos ini. Tetapi di dalam 11 step itu ya ada 3 hal yang harus wajib sampean sampaikan kepada customer. Dicatat iki. Nomor satu, kenapa kok kudu program 10 hari di NC? Itu sampean kudu terangke pas lagi keliling itu. Nomor dua, sampean menjelaskan tentang 2 jenis kememberan, yaitu member 10 hari, member 30 hari. Apa untungnya, apa rugine. Itu harus dijelaskan. Yang nomor tiga, sampean harus bisa menjelaskan skema hati. Itu pas di 11 langkah itu. Jadi para TC itu harus bisa melakukan ini. Ya. Nah, sampai kepada apa? Sampai kepada orang lagi pas itu langsung mencatat. Nah, nominasikan hingga 5 orang untuk bisa mendapatkan WE gratis. Kasih nama saya Pak 5 orang yang supaya bisa dapat WE gratis koyo sampean. Siapa kira-kira Pak? Berhenti dan tersenyum. Sampean nulis 5. Jadi kalau pas sampean itu nge-WE 11 langkah itu, tapi sampean tidak mendapatkan 5 nama, maka nomor 7 ini sampean durung lulus bagi TC. Gitu. Dong lagi. Paham ya? Oke. Oke, ya. Terus yang apa? Oh, nomor 7 banyak banget ternyata. Ya. Ini baru nomor 7. Nah, dan sampean itu nanti juga ngomong, ini adalah pos nomor 4. Itu adalah penimbangan. 4 atau 5 ya? 4 ya ini ya. 4 atau 5, Mak? 4. Ya, ini penimbangan. Dijelaskan kenapa kok harus ditimbang setiap hari. Dijelaskan juga. Terus ini adalah tempat alo. Silakan bawa shaker, shakernya untuk nanti wadah alone gitu ya. Ini untuk memenuhi kebutuhan hidrasi sambil Anda menerangkan tentang hidrasi. Terus ini termo, dijelaskan juga bahwa ini adalah termo itu minuman apa gitu di situ itu dijelaskan ya. Terus shake ya. Terus harap membawa shaker sendiri juga. Terus ada namanya makanan super dalam gelas itu ya menjelaskan tentang ininya shake lah. Shake itu kalau bahasa Cilacap ya menggunakan apa namanya nutrisi sepasar anak kabeh yang lah ini lah. Jadi sambil menjelaskan itu, alo dijelaskan, dermo dijelaskan, shake dijelaskan ya.
Nah, terus ada lagi yang namanya stasiun take away. Stasiun take away kalau kita itu kan nggak ada ya, kita nggak ada produk-produk take away gitu ya. Kemarin ada yang ngomong kalau pakai smoothie gimana nggak, yang dimaksud take away itu adalah produk yang sudah dikemas oleh Herbalife kayak protein bar kayak gitu-gitu ya. Jadi bukan sampai nggawe smoothie itu di take away, bukan ya. Tapi kemarin saya memberikan sebuah apa namanya gambaran awal, ide awal gitu ya. Sampai di nomor ini bisa nomor 7 ini bisa menyediakan satu kaleng shake yang nanti untuk take away mereka ngambil sendiri-sendiri gitu ya, sambil pakai plastik atau pakai cup atau pakai inilah wadah sambal yang ada di rumah makan itu yang pas segitu. Oke. Yang nomor 8 ya, para TC itu harus bisa melakukan buku harian makanan atau food diary, apa namanya, mengevaluasi makanan yang dikonsumsi oleh customernya. Kemarin makan apa, dihitung proteinnya, dijelaskan kenapa kamu harus butuh protein. Ketika customernya sudah penuh dengan protein, maka paling bagus proteinnya adalah ngambil dari apa? Dari Herbalife ya. Supaya apa? Supaya ada VP-nya. Kan gitu tujuannya ya. Ingat, tidak ada protein, tidak ada volume point dalam telur itu. Diingat-ingat kata-kata itu. Telur itu bagus proteinnya, tapi tidak bagus untuk orang Herbalife. Kenapa? Karena tidak ada volume point-nya. Gitu. Maka proteinnya ngambil dari apa? Ngambil dari PPP, ngambil dari shake, ngambil dari RS Pro. Nah, seperti itu ya. Anda nanti jelaskan di situ. Terus pelanggan baru itu memetakan 4 sampai 5 kunjungan pertama mereka dan mencatatnya di buku harian makanan. Maksudnya adalah eh di customer sampean itu paling tidak minimal 5 kali dalam kunjungannya, kan 10 hari. Anda harus mencatatnya semua di dalam buku harian makanan. Ya, jadi eh, kalau customer itu kok tidak nurut, maka TC-nya tidak lulus. Nah ini, ya, angel kan? Kalau customer orang manut, maka TC ini nggak lulus. Gitu. Terus target protein untuk wanita, ya Anda tahu lah, ini di dalam buku produk itu ada ya. Setiap 1 kilogram berat badan kita butuh 1 gram protein ya. Kalau pria itu sekitar 1,2 gram. Kalau olahraga itu sekitar 1,6 gitu setiap kilogramnya ya. Tapi kalau kita ya rata-rata 1,2 lah kalau untuk laki-laki ya. Kecuali kalau dia nge-gym setiap hari butuh protein 1,6. Dan itu nanti Anda lihat, kalau customer yang anak muda, maka butuh protein lebih banyak. Gitu ya. Kalau orang tua ya bisa dengan hitungan 1,2 atau 1,6. Nah, Anda harus mempelajari ini. TC harus belajar ini juga. Di mana Anda cari bukunya, referensinya, dan seterusnya. Ya, Anda harus paham ini. Jadi jangan JP-nya, jangan pemilik NC-nya yang harus mencari tahu ini untuk dikasihkan kepada Anda. Ya. Terus air gitu ya, Anda juga harus menetapkan target air minumnya gitu. Nah, terus nomor 9, para TC harus bisa membuat shake ya. Dan Anda harus dinilai oleh coachnya, demo. Mak, aku mau bikin shake, tolong dinilai, Mak, gitu ya. Kalau nggak enak, orang lulus gitu. Kayak mbien lah, kelas encip. Terus nomor 10, alo. Anda harus bisa menyiapkan alo ya. Jadi 7 mili menggunakan jarum suntik ya. Ya ya jarum suntik kesannya aneh. Tapi kalau kita lihat di toko parfum itu kan biasanya mindah-mindah itu kan pakai jarum. Nah, seperti itu. Jarumnya itu ya nggak pakai lancip, tapi sih pakai ujungnya pakai selang kecil itulah. Nah, Anda bisa cari itu, golek banyak yang jual itu. Jadi 6 sampai 9 gelas shoot, artinya apa? Anda menyiapkan alo itu. Coba misalnya kayak Mbak Busam misalnya TC ya. Sekali-kali ya Busam menyiapkan alone gitu, seperti itu ya. Terus isi ulang teh gitu ya. Takaran kecil per teh gelas, dan nomor apa namanya? Intinya adalah yang nomor 9, 10, 11 itu produk-produk yang ada di stasiun itu Anda harus menyiapkan. Dan nomor 12 itu Anda harus bisa melakukan review hari ke-10 minimal 5 kali. Jadi kalau ada si misalnya bus hitam punya customer,
sudah review sudah selesai hari ke-10, maka Bu Sitam harus latihan untuk melakukan review hari ke-10 ya. Awal-awal didamping oleh Mak Anjar. Closingnya apa sih? Closing review hari ke-10 yaitu apa? Acara ambassador call. Itu closingnya. Paham ya? Nah, terus yang berikutnya itu adalah scan dan pengukuran tubuh ya, yang dari Tanita itu dipindah ke kertas itu gampang lah semua orang. Terus foto progres, foto progres itu maksudnya customer Anda itu di foto progresnya. Ada 5 orang ya, ada 5 customer yang Anda harus harus dipantau terus progresnya. Nah, terus personalisasi paket. Nah, ini yang paling penting ini. Anda harus bisa membuat customer yang tadinya hanya program 10 hari di NC dengan gelasan, Anda harus bisa membuat mereka bisa membeli produk lain. Gitu. Ya, harus bisa membeli produk lain. Entah itu alo, entah itu teh, entah itu apapun gitu ya. Gitu ya. Jadi upgrade gitu. Terus yang berikutnya, Anda harus bisa mengundang 5 orang untuk ke ambassador call. Ya, ambassador call. Anda harus, artinya apa? Anda sendiri memang harus hadir, karena yang diwajibkan di sini adalah Anda harus bisa mengundang orang ke ambassador call. Ya, oke. Terus sekarang untuk mengundang, Anda harus jago mengundang. Anda harus bisa membuat spanduk atau survei lah. Kita bukan spanduk ya, tapi survei. Survei kebugaran artinya mungkin apa? Bisa kunjungan ke rumah-rumah untuk melakukan survei untuk diundang ke WE dan seterusnya. Ya. Terus menerima pembayaran untuk penjualan eceran. Ya Anda nomor duit itu juga bagian dari TC. Jadi jangan apa-apa. Jadi kalau misalnya Anda orang yang bayar ya, customer sampean bayar 600.000, jangan ngomong Mak Anjar ini Mak mau bayar. Jangan itu. Anda harus nerima duit. Ya, tujuannya ben apa toh? Ben seneng merasakan duit walaupun sampai nanti uangnya dikasih kepada pemilik NC. Rasanya kan waduh kalau punya aku sendiri kan enak. Nah, ada pembelajaran di situ. Ya. Terus jumlahkan 3 kali, artinya Anda harus 3 kali menerima itu. Artinya sampai kudu closing. Nah, sampai ora mungkin nomor dua ora closing atau customer TC lain sampai sini tak tahu aku duitnya enggak seperti itu. Itu harus customer sampean dewe ya, harus customer Anda sendiri. Terus pembayaran tunai atau cash, semuanya tunai gitulah ya. Jadi bayar tunai. Oke. Share rekognisi di grup customer. Oh ya, sorry, nomor 15. Nomor 15 itu adalah untuk apa? Untuk penjualan eceran itu untuk produk selain apa program. Jadi Anda harus bisa menjual produk lain selain program. Artinya Anda harus closing produk lain di dalam NC itu. Kuwi kudu iso. Karena nek sampean kok punya customer gor program 10 hari, punya customer gor 10 hari, ya sampean nggak akan lulus-lulus jadi TC, ya. Selamanya karena lo kok TC lah ya Pak, orang anak sing tuku sik sore Pak, lah. Lah, Anda harus latihan gitu, ya. Terus saya rekognisi di grup support customer ya. Jadi Anda itu harus bisa ya ini di grup customer. Makanya tadi di awal Pak Adi menyampaikan kudu rajin-rajin menulis di dalam grup terutama grup customer ya. Anda harus share. Wih, sekarang kita akan lakukan rekognisi. Bu ini turun sekian kilo. Nah, seperti itu. Anda di grup customer ya. Itu pasti ada lah. Sampai pasti kayak di Sembada Fresh pasti ada grup customer yang isinya Anda dan TC lain dan para customer. Oke, terus membangun tim. Nah, bicara dengan 5 member club, maksud kita adalah bicara dengan 5 customer Anda mengenai orang untuk supaya jadi TC. Artinya, para customer Anda ditawari untuk TC. Mudeng ya? Sampai yang melakukan, bukan pemilik NC. Jadi misalnya Mbak, siapa lagi di sini? Misalnya di sini ada yang namanya Bu Titi Suprapti misalnya, itu seorang TC. Maka Bu Titi Suprapti harus mencari TC. Harus mencari TC. Artinya
Walaupun urung closing TC, tapi sampean sudah ngomong minimal ke 5 customer sampean untuk jadi TC. Bu, jadi TC ya. Skripnya itu, skripnya ini yang nomor 17 ini. Mbak, ya, kami saat ini itu lagi rame banget. Nah, kami pengen sedang mencari training coach anyar gitu ya untuk gabung di sini. Nah, tak pikir-pikir kok sampean ki cocok banget loh jadi TC gitu ya. Nah, kira-kira tertarik nggak? Pengen informasi lebih lanjut nggak? Sampean harus gunakan skrip ini. Ada skripnya, nomor 17 ini skripnya. Ya, ini sekarang lagi booming banget untuk wellness. Sekarang lagi banyak orang yang kepengen sehat. Dan kita butuh training coach banyak. Dan aku lihat kok sampean cocok banget loh gue iki gitu ya. Nah, itu kata kuncinya di situ. Anda harus ngomong ke situ ke 5 orang itu. Oke? Nah, habis itu apa? Habis itu Anda harus membuat rencana kerja kepada calon TC nih sampean. Sampean yang harus menyusun. Anda yang harus membuat rencana kerja untuk para TC-nya. Mudah nggak? Jadi Anda yang membuat U dan T1, T2, T3 tadi itu. Mbak, oke ya sampean tertarik jadi TC. Nah, ini rencana kerja nih sampean. Rencana kerja artinya Anda melakukan aktivasi TC di situ. Paham lagi? Terus bagikan testimoni Anda di meeting ambasador 3 kali. Artinya para TC wajib melakukan testimoni. Kalau sampean nggak testimoni, maka nomor 19 nggak pernah akan lulus. Ambasador call itu sampean kudu testimoni. Kudu testimoni minimal 3 kali. Dan testimoninya itu testimoni yang baik ya, jangan testimoni yang asal-asalan, testimoni yang ngarang, testimoni yang belum punya penghasilan. Jadi penghasilannya berapa belum ya urung iso testimoni namanya. Yang namanya testimoni itu hasil produknya bagus, penghasilannya ada gitu ya. Customernya ada itu namanya testimoni. Nomor 20, nah ini yang tadi bilang. Anda harus mengikuti Wellness Coach Academy kayak ini selama 12 minggu. Jadi ini para TC itu paling cepat lulusnya adalah 12 minggu atau berapa bulan? 3 bulan sampai 6 bulan, 3 sampai 6 bulan. Karena tidak itu kalau 3 bulan sampai melu terus. Tapi kan kadang cok ono meriang, cok ono kumpulan RT gitu kan. Anda nggak bisa melu ambassador call ambassador call lagi. WLCA ya Wellness Coach Academy maka mungkin rebus saiki ikut, rebus depannya bolos, rebus depannya bolos lagi. Nggak masalah. Tapi yang jelas Anda punya jatah waktu 6 bulan untuk bisa melakukan yang namanya adalah mengikuti Wellness Coach Academy. Tapi Anda harus menulis apa yang harus Anda pelajari. Ya, jadi sekarang ini apa yang misalnya ini adalah mungkin pekan pertama sampean melu Wellness Academy nanti dicentang apa yang Anda pelajari. Oh, 20 checklist. Nah, itu Anda tulis di situ. Berarti sampean sudah nanti akan ditanya, coba 20 checklist apa saja. Ya, nanti kan ada di situ. Kan setiap hari sampean ketemu dengan coach saya sampean di NC. Maka coach Anda atau pemilik NC atau para JP ini yang akan mengoreksi. Paham ya? Nah, terus kalau sudah selamat Anda lulus dan sampean akan direkognisi di masterclass. Nanti sampean akan dikalingi bunga para TC yang lulus itu ya, para TC yang lulus. Setelah Anda lulus, maka nanti akan dilakukan yang namanya adalah aktivasi JP. Ngerti ya? Kalau sampai lulus, maka Anda akan ditawarkan lagi. Pengen JP ora? Nah, aktivasi JP. Jadi kalau Anda nanti aktivasi JP ke oke, 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 maka Anda baru bisa mendapatkan hak sebagai JP, yaitu gelasannya dan kalengannya. Jadi JP itu tidak harus sampai punya 40 customer dulu enggak, tapi setelah lulus 20 checklist ya. Dan ini terakhir ya apa namanya? Ini adalah tanggung jawab sebagai TC. Nah, Anda harus tanggung jawabnya adalah ini, undang orang untuk ini dan seterusnya partisipasi. Jadi ada apa komitmen gitu ya, tugas tanggung jawab dan seterusnya.
terus ini yang tadi, jadi pelatihan, terus penghasilan. Nah, penghasilannya sebagai training coach Anda mendapat keuntungan dari penggunaan apa produk di rumah, ya. Dan Trenikus tidak memperoleh laba dari penjualan keanggotaan. Artinya tidak boleh bergelasan, gitu ya. Terus ini Trenikus harus memiliki laci sendiri. Jadi apa namanya locker itu masih dipakai ya teman-teman ya. Masih dipakai, tapi untuk siapa? Untuk para training coach. Training coach itu harus punya produk. Dieling-eling. Training coach sing ora duwe produk, buang neng Nusa Kambangan ya, kudu punya produk, harus punya produk ya. Nah, Anda bisa memilih untuk menjual seluruh rangkaian perusahaannya dalam bentuk paket, namun Anda harus punya persediaan. Jika Anda tidak punya persediaan, dieling-eling woco iki jambreng jambreng, jika sampean tidak punya stok, maka ketika ada customer yang beli sek sore ya, maka yang nomor duitnya adalah sponsore, dieling-eling ya. Paham ya? Aplene mate junior partner. Jadi kalau Anda mau nyilih tidak bisa. Kudu duwe stok produk. Maka minimal para TC itu paling tidak itu nyetoknya 500 VP. Itu minimal. TC itu paling minimal itu 500 VP biar profit ya, biar punya stok. Kalau sampai jadi TC kok hanya mengandalkan 25%, kui aba bentek duitnya orang nana. Tapi next sampean itu minimal adalah 35%. Berjalannya waktu nanti diskonnya sampean akan naik jadi 50%. Gitu ya. Berapa banyak stok terserah. Nanti Anda akan punya yang namanya adalah apa ya? Yang ngatur lah. Oke, customerku koyone gur papat ya aku stoknya anu dhisik lah, papat dhisik nggak masalah. Tapi kalau para TC customer 10, maka sampean harus beli banyak ya. Selain diskonnya nambah, persediaan mereka ada. Jangan sampai Mbak aku pengen shake yang berry nggo ning omah gitu ya. Oh, coklat wae yo, lo enak coklat lo. Nah, karena Anda hanya punya nih coklat gitu ya. Oke. Nah, produk hanya dapat diambil dari stok upline dengan izin dan apa namanya pada checklist stok yang dipinjam. Tapi saya sarankan jangan ada peminjaman sama sekali ya. Semua stok yang dipinjam harus dikembalikan waktu 7 hari. Ini di Inggris teman-teman ya. Karena di sana itu kalau uang utang itu kelingan, tapi tidak di sini. Di sini kalau uang utang itu ada kelingan, ya. Wis utang, jaluk utang maning, kan lucu kan. Nah, curhat. Oke, nah ini apa namanya? Anda harus jangan ada utang piutang lah di dalam mensi. Paham ya? Ini nanti Tara ini jadi para TC yang belum tanda tangan ini besok minta ya karo si siapa pemilik NC ini untuk tanda tangan ini dieling-eling, diwaca amben bengi gitu ya. Oke, ya. Oke. Itu saja apa yang saya sampaikan tentang checklist ya. Nanti minggu depan kalau Anda sudah paham ini ya mungkin minggu depan kita baleni lagi. Kalau kita paham ini maka kita akan langsung nanti masuk kepada junior partner. Tapi ini saja itu butuh waktu 6 bulan loh untuk bisa lulus gitu ya. Monggo kalau ada pertanyaan saya waktunya kembalikan kepada Mbak Irianti. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yoyok. Luar biasa ya. Malam hari ini kita belajarnya komplit seisinya pasar. Oke, untuk teman-teman TC baru atau TC yang sudah melakukan mungkin ada pertanyaan ya. Silakan boleh langsung bertanya ya dengan membuka mute-nya atau mau menulis di kolom chat juga Atau boleh. ada yang belum Silakan. jelas, dikon ngulang yang mana, oke, gitu misalnya. Ya, oke. Silakan teman-teman. Mungkin ini ada waktu sampai jam 9 mungkin ya Pak Ya, Yoyok jam ya. 9. Oh. Oke, manfaatkan waktu teman-teman. Kalau ada yang belum Pada gamblang, mudeng belum kabeh? mudeng, Luar biasa. jangan-jangan udah mudeng semua ini. Iya, jangan-jangan malah apa namanya ya sudah melakukan bahkan gitu ya. Silakan teman-teman. Saya tanya Pak Yoyo. Oke, monggo silakan Oke, Bu Bu Titi Titi. silakan. Maaf Pak Yoyo, ini untuk komitmen untuk menjadi TC di NC itu kan 4 jam dalam seminggu ya Pak. Oke.
Minimal, minimal. Minimal 4 jam dalam seminggu. Boleh diambil sehari, boleh diambil 2 hari. Boleh diambil 2 hari, boleh diambil sehari. 2 jam kali 2 atau 1 kali 4. Oh, boleh ya. Oke. Terus seandainya saya ngambil empat, 4 kali, Nah, kan dalam 1 minggu itu kan ada 6 hari. oke. Seandainya nanti customer saya datang itu gimana? Aku nggak ada di situ. Yaitu nanti tinggal di apa rembuk sama para TC yang lain. Oh gitu. Jadi nanti akan dirawat oleh para TC yang lain. Tapi ingat, jadi gini, minimal kan itu. Tapi selebih sering kita ke NC, maka peluang untuk penghasilan lebih besar apa ini akan makin besar peluangnya. Ya, siap, Itu siap. minimal bagi part time. Jadi kalau misalnya dia ngomong aku part time sibuk gitu ya, ya kita masih punya senjata bahwa kan bisa hanya 1 kali seminggu gitu. Seminggu sekali tok nggak apa-apa kok asal 4 jam Sabtu misalnya gitu ya. Nah tapi kalau misalnya nanti Bu Titi, Lebih misalnya hari banyak lebih Sabtu, baik. terus ada customer yang datang Senin Selasa gimana? Kan ada TC yang lain, ada pemilik NC juga gitu. Tapi demikian juga nanti suatu saat TC yang lain lagi nggak masuk, mereka titipkan customernya kepada Mbak Titi ya itu bisa. Iya, siap, siap Pak Yoyo. Tapi Terima kasih. tapi itu ya sekali saya ingatkan sekali lagi, lebih sering kita ke NC itu lebih besar peluangnya untuk bisa mendapatkan penghasilan. Siap, siap. Oke. Terima kasih Pak Yoyo. Yes. Oke, terima kasih Bu Titi. Mungkin ada yang lainnya, ada yang belum paham, masih ada waktu untuk bertanya, atau sepertinya sudah mudeng semua ini Mudeng Pak apa? Yoyo. Ya? Mudeng apa? Pinter semua ini. Mumet lagi. Masa aku sejelas itu menerangkannya Atau jangan-jangan ini terpesona, atau mumet? Waduh, atau orang sido wae atau lah malah jebule abot ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, Mas Arbi, monggo nambahi, Mas. Apa sepatah dua patah kata ke pejabat. Oke, terima kasih Mas Yoyo. Selamat malam teman-teman. selamat Saya malam. sih cuman mau nanggepin aja ya. Mudah-mudahan kayaknya minggu ini kita lebih banyak perubahan ya untuk lebih jelas NCBBC dan yang lain-lain. Nah, sekarang malam ini teman-teman setelah selesai training ini ya, yuk tadi diingat-ingat ya apa yang di sharing sama Mas Yoyo 20 checklist itu ya karena memang faktanya kan malam ini kita lebih banyak TC-nya ya daripada JP atau FC owner gitu ya. Nah, harapan saya sih 1 minggu ke depan ini, yuk kita teman-teman kita ramaikan, kita ngerjain checklist tersebut ya 20 poin tersebut ya untuk diri kita sendiri ya. Nanti juga pelan-pelan bagi teman-teman yang udah TC baru, eh, TC baru gitu ya, fokus aja ke 20 poin itu ya. Dan saya tahu gitu ya, teman-teman mungkin ada yang mulai bertanya ya, kapan saya mulai dapat eh, penghasilan dari shake gelasan gitu ya. Nah, itu kan karena ya kita tahu ada dinamika seperti itu. Ada waktunya teman-teman karena memang betul-betul di BBC itu kita dituntut untuk skill kita gitu ya. Teman-teman akan mendapatkan sesuai apa yang teman-teman dapatin kalau misalkan checklistnya sudah diselesaikan. Dan checklist itu teman-teman itu bukan apa-apa ya, bukan ngerjain, bukan apa, tapi betul-betul menuntut teman-teman untuk meningkatkan skill dan kepemimpinan teman-teman gitu ya. Percaya deh teman-teman ya, dengan teman-teman mengerjakan checklist itu gitu ya, itu udah pasti. Ya kalau kata Mas Yoyok itu kan, sebenarnya kita kalau mindset mungkin perlu paham, tapi dengan kita melakukan gitu ya, itu nanti akan dapat sendiri gitu. Oh kok kenapa saya harus bisa nge-WE, kenapa saya harus bisa check party, kenapa saya harus bisa ngejelasin 20 review gitu ya. Dan checklist ini teman-teman ini bukan kerjaan seminggu 2 minggu teman-teman ya. Di situ bahkan diprediksi itu kita ngerjain itu minimal secepat-cepatnya ngerjain itu 90 hari teman-teman. Ya mungkin teman-teman ada yang bisa ngerjainnya cepat, ada yang ngerjainnya belakangan, ada yang ngerjain di tengah. Tapi saya yakin kalau teman-teman itu mengerjakan itu pasti ada hasilnya. Nah itu yang paling penting ya. Karena ini jarang sekali gitu kalau training, kita kan training misalkan 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi kita baru pulang ke kota kita baru dapat hasilnya. Nah, tapi teman-teman di sini benar-benar sambil melakukan,
sambil dapat customer, sambil dapat profit, dapat pengalaman, dan teman-teman juga ya mendapatkan kenaikan levelnya itu di jenjang karirnya. Nanti teman-teman, oke, Mak Anjar, misalkan itu Mas Ardi, Mas Yoyo, aku udah selesai nih 20 ini. Apa tantangan selanjutnya bagi aku? Oke, ini jadi JP ya gitu. Kamu dapat profit. Nah, nanti JP minggu depan Mas Yoyo terangin. Itu lebih seru lagi teman-teman ya karena profitnya lebih banyak lagi. Pesan dari saya itu aja Mas Yok ya, tetap semangat ya, luar biasa sih progresnya, dan pelan-pelan nanti teman-teman yang ngerjain 20 20 checklist ini teman-teman ya nanti pastilah diajak sharing ya minimal nanti bulan September ya. Jadi pastikan nanti teman-teman kalau keluar tentang acara masterclass ya di Magelang ya langsung deh itu luar biasa teman-teman, jadi Oke. bagian yang luar biasa di tim ini. Terima kasih Mas Yok, Pak Hadi, itu mungkin itu Yes. aja Mbak. Jadi thank you Mas Arbi gitu ya. Jadi tadi ditegaskan juga saya jadi ingat penegasannya gitu ya. 20 checklist ini guidance kita ya sebagai TC. Jadi TC itu mana toh anu nih pegangannya mana ya ini 20 checklist ini pegangannya sampean. Jadi apa yang harus Anda lakukan itu paling tidak oh aku yang nomor 20 belum nih. Aku yang nomor 8 belum nih. Aku yang nomor 7 belum nih. Ada ininya gitu. Nah, jadi ngomong, halo pemilik NC, aku mau mengerjakan yang nomor 8, tolong ya gitu. Atau aku pengen mengerjakan yang nomor 7. Jadi ada checklistnya ini. Nah, kotak-kotak yang ada tiga atau dua ini gitu ya, itu ada, jadi saya lihat sini gitu ya, tadi ya, saya lihat gitu ya. eh ini kotak-kotak yang ada misalnya di sini adalah ada 5 kotak gitu yang ini gitu ya, misalnya ini ada 5 kotak gitu maka ini 5 kali gitu. Jadi misalnya kayak ini testimoni Anda di Ambassador Call, nah 1 kali maka dicentang 1 kali. Misalnya Anda ngomong misalnya Bu Samsiah ngomong Mak Anjar aku semalam testimoni loh gitu. Oke, maka Mak Anjar nyentang, ceklik. Minggu depan lagi testimoni lagi, ceklik lagi. Minggu depan lagi testimoni lagi, ceklik lagi. Nah, berarti lulus yang nomor 19 gitu ya. Berarti kayak rapotnya kita ya Pak Yoyo. Nah, betul kayak kayak rapote kita gitu. Nah, kalau ada satu aja kotak yang belum dicentang, maka Anda Belum belum lulus. lulus. Belum lulus jadi trainee coach, belum belum lulus jadi trainee coach. Nah, karena kalau Anda melakukan ini, itu minimal paling tidak di customer sampai nanti ada di NC itu ada 10 customer gitu ya. Tapi poinnya bukan 10 customer. Yang paling penting adalah 10 customer bisa hilang teman-teman dieling-eling iki 10 customer bisa hilang ya tapi kemampuan Anda itu tidak akan hilang ingat ya checklist ini jadi bukan nyari customer karena customer bisa hilang tapi ketika Anda belajar ini walaupun customer sama hilang kabeh gitu ya sampean nggak masalah tetap jadi TC tanpa customer tapi kemampuan Anda itu Nah, sudah ada gitu sudah bisa gitu. Nah, apakah mungkin TC tanpa customer bisa jadi JP? Bisa, kalau sampean sudah lulus ini. Lah, kok bisa? Yo, karena nanti ada yang penting aku sudah bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini gitu ya. Terus misalnya kita kena isu apa gitu, customer hilang KB bisa jadi. Anda bisa lakukan tetap aktivasi JP. Hanya saja nanti di JP, dieling-eling. JP itu tugasnya lebih berat yang yang salah satu yang berat itu adalah Anda harus bisa mendapatkan 5 customer berapa ya? 10 customer dalam 90 hari. Kalau Anda kok tidak mendapatkan itu, maka akan turun jadi TC lagi. Hak sampean hilang. Yang tadinya gelasannya sudah Anda dapatkan, maka ketika COVID lagi. turun turun bro jadi TC meneh, maka Anda hanya dapat sore lagi gitu. Jadi jangan main-main. Aku belum mampu, aku naik JP, oh malah nanti akan downgrade terus sampai. Karena kalau JP itu benar-benar orang yang intinya sudah bisa terbang, kakinya sudah kuat, ya kayak naik balon lah, naik ngebor ke balon. Kalau balon memang belum siap terbang, ya jangan diterbangkan. Ini gitu, mesti ambruk gitu. Gitu. Orang manuk dulunya udah komplit ya Pak Yoyo. Betul. Ini wis kayak bakul jamu Cilacap nih, komplit sana ndoge wis sembarang. Monggo ada yang tanya lagi? Atau Mak Anjar, Pi, Mak? Mau nambah apa, Mak?
Ya, sudah cukup, sudah jelas. Saya juga baru belajar lebih mematangkan ini lagi. Insya Allah jelas Pak Yaya. Besok semuanya akan kita lakukan lebih mendalam lagi tentang aktivasi training TC ini. Oke, sip. Siap, Nah, terima kasih. dokumen-dokumen yang tadi saya terangkan, saya sudah Ya, share di yang namanya adalah di grup MC Pro ya. Sampai bisa eh, download kui, di print. Kalau terjemahannya masih kayak gitu ya, harusnya Anda paham itu maksudnya apa sih karena mendengarkan apa yang saya sampaikan. Tapi kalau nggak paham juga, Anda bisa nulis lagi di grup. Ini maksudnya apa ya? Tapi sampai harus print itu, jadikan ini sebagai patokan ya. Oke, monggo saya kembalikan waktunya kepada Mbak Irianti untuk menutup atau memberikan penutup kepada siapa. Monggo Pak Hadi mungkin silakan Mbak Irianti. Monggo saya kembalikan ke pengacara. Saya akhiri ya pembicaraan saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mendapatkan apa namanya manfaat bagi Anda semuanya. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Mas Yoyok, luar biasa malam hari ini kita sudah belajar banyak dan kita sama-sama belajar. Eh, mungkin Pak Hadi mungkin mau menambahkan untuk penutupan Masih ada waktu 5 menit. Oke. the last 5 minutes. Aku cukup. Gak usah. Wis cukup. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih Pak Yoyok sudah memberikan penjelasan yang luar biasa, sudah gamblang dan ini PR kita semua untuk ini ya, semakin rajin mengikuti acara-acara Zoom-nya karena ternyata PR-nya banyak sekali. Oke, teman-teman, malam hari ini mari kita ucapkan terima kasih bareng-bareng untuk Pak Yoyok ya. Terima kasih Pak Yoyok. Terima kasih Pak Yoyo, Mas Adi, Mbak Irianti. Terima kasih semuanya. Semoga berkah. Terima kasih Kak Irianti, Pak Yoyo. Kita tutup acara malam hari ini ya, teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Marmoyo rebah terguling tidur di pangkuannya Ida si mayang segera. Ciut cangkol buah dadanya kemana rantau